Salam jumpa teman-teman. Kita akan melanjutkan video kita untuk sharing atau berbagi membuat layout peta. Kalau peta yang video yang pertama kemarin kita memasukkan koordinat atau input koordinat menjadi sebuah poligon, sekarang kita akan membuat petanya, layout petanya. Layout peta nanti akan digunakan untuk lampiran dalam penerbitan persetujuan wilayah izin usaha pertambangan. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Yuk kita ikuti langsung. Nah, kita lihat dulu peta yang akan kita buat nanti kurang lebih layoutnya seperti ini. Jadi di atas ini ada tulisan lampiran keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada gridnya, terus ini ada view-nya, kemudian ada 4 blok, ini 1, 2, 3, 4, ada 4 blok ya. Seperti itu yang akan kita buat. Nah, kita langkah pertama akan membuat apa dulu nih? Maka kita akan membuka aplikasi QGIS. Abaikan saja, yang penting aplikasinya terbuka karena dia ada plugin yang tidak terinstall kemarin. Nah, new empty. Kalau pembuatan peta ini, layout peta ini sudah jadi satu teman-teman, maka nanti akan dijadikan template untuk pembuatan peta-peta berikutnya. Jadi prosesnya akan lebih cepat. Kalau proses pertama ini agak lebih lama karena kan kita harus melihat seninya ya, tidak bisa langsung plok gitu. Nah, kita import dulu, import pekerjaan yang sudah kita buat kemarin. Kita membuat peta view, import, ini kita perbaiki dulu. Yang pertama dari poin, kemudian di propertinya kita akan membuat warnanya ini menjadi hitam karena ini poin. Kemudian di labelnya kita beri nama single label, terus kemudian fontnya kita ganti Arial, terus kemudian size-nya 12, terus tadi kurang ini, tambah topnya ini, maka titiknya akan sudah berubah. Nah, sudah berubah, tinggal kemudian kita properti untuk poligonnya, kita rubah topo forest. Nah, warnanya hijau seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tahap berikutnya kita akan membuat layoutnya. Layoutnya dari mana? Nah, ini ditambah ini. New print layout. Klik aja. Kemudian kita beri nama layout ini untuk apa? Persetujuan view misalnya. Harus namanya berbeda. Kalau dengan template yang pertama namanya sama, dia tidak akan mau. Nah, kita akan diarahkan seperti ini. Kemudian kita akan set size-nya. Size-nya kan ini tidak ada F4 ya teman-teman ya, maka kita akan set di custom. Di width-nya ini kita akan rubah menjadi 330. Nah, ini sudah F4 ini. Nah, seperti ini sudah F4, kertasnya sudah betul. Nah, langkah pertama apa? Langkah pertama kita akan membuat bingkai peta atau kotak-kotak terluarnya seperti tadi yang sudah saya tunjukkan. Di mana tadi ya? Oh, belum terbuka. Nah, ini. Nah, ini kan ada kotak besar satu, kemudian kotak kecil, kemudian ada kotak kecilnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat itu dulu. Caranya gampang. Di sini kita klik di add shape rectangle, kurang lebih begini. Nah, kita blok semua dulu seperti ini, blok besar, nanti akan disesuaikan. Nah, tahap berikutnya kita akan membuat ini blok batas kecil ini yang di sini tulisannya peta wilayah izin usaha pertambangan. Kita beri rectangle lagi, add rectangle, kita sesuaikan. Ini ada snapnya teman-teman, biar sama, klik aja, kurang lebih segini, samakan. Nah, seperti ini. Terus kita akan membuat titik yang ada di sini, kurang lebih perbandingannya seperti ini ya. Kita pas-paskan dulu aja, nanti bisa dirapikan di akhirnya. Kita masukkan rectangle lagi,
Nah ini kan snapnya jalan ini. Nah kemudian ini segini aja kurang lebihnya. Nah terus kita buat yang ini, kita klik lagi rectangle, kemudian kita paskan ini snapnya. Nah segini kurang lebih. Terus kita bikin ini ada 2 titik atas bawah, lebih condong besar yang atas. Kita klik rectangle lagi, ini sudah snap seperti ini, kurang lebih yang atas agak lebih besar segini. Kemudian kita bikin rectangle lagi, masukkan dari sini, kemudian dipaskan sini, sudah snap ini ya. Walaupun nanti kita cek ini rapi apa enggak, nah ini ternyata tidak rapi. Nanti ini bisa diperbaiki teman-teman, dipaskan seperti ini. Nah snapnya dihidupkan. Terus terakhir bingkai yang ada di sini. Nah nanti dicek lagi teman-teman ya, di estetikanya ini biar nanti tidak ada yang tebel-tebel karena ini masih ada yang kurang pas. Nah misalnya seperti ini yang di sini nih, nanti dipaskan aja. Nah tinggal geser-geser aja. Offset misalnya. Ya intinya nanti dipaskan karena masih ada banyak yang tidak pas ya teman-teman ya. Seperti ini kita sejajarkan ke sana garisnya. Nah ini kita ke ataskan. Nah ini udah pas ini. Kalau 1 titik itu sudah pas. Nah kalau sudah seperti ini, kita akan membuat fontnya teman-teman. Pertama-tama kita bikin font yang sederhana dulu. Ini biar tidak geser-geser, kita kunci teman-teman. Di sebelah kanan ini, rectangle ini kita kunci. Nah, sementara nanti akan diedit lagi. Sekarang kita lihat di sini, kita masukkan form, kita klik, kemudian kita masukkan dari tengah dulu yang paling gampang. Tulisannya adalah peta wilayah izin usaha pertambangan. Ini, kemudian kita klik font, kemudian ini kita ganti Arial. Karena di tengah dan space-nya besar, kita buat 12. Nah, kita sesuaikan. Kemudian kita tarik. Atau kalau tadi biar center ya kita centerkan teman-teman. Seperti itu kita kembalikan, kemudian kita center. Seperti itu tinggal digeser-geser. Pasnya di mana kan? Pasnya. Nah, biar kita tidak merubah font di sini yang merepotkan, sekarang kita bikin yang di atas ini. Yang di atas itu tulisannya lampiran 2. Ini maka kita Ctrl C saja di blok seperti itu. Klik di sini ke Ctrl V. Nah, seperti ini. Kalau ini lembarnya atas terlalu besar, sorry ya, karena rectangle pertama tadi kita tutup, agak diturunkan misalnya seperti ini. Kemudian kita matikan lagi biar tidak digeser. Ini kalau sudah dimatikan, ini tidak bisa bergeser-geser teman-teman. Nah, kemudian ini tulisannya adalah lampiran 2, enter, keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini kan center, kita left. Nah, tarik saja ke bawah. Set. Kemudian tarik sana. Mineralnya harus di atas. Nah, ini udah pas ini. Kalau kurang turun, turunkan aja. Karena nanti takutnya kalau nggak kebit atasnya sini marginnya. Tulisan 2 jadi. Kemudian tulisan ketiga adalah identitas pemohon. Kita copy saja teman-teman, Ctrl V. Tetapi nggak mungkin kalau 12 nggak akan cukup, ya kan?
biar cukup bagaimana? Fontnya dikecilkan. Saya pilih font ukuran 9 saja. Nah, segini. Kemudian kita masuk di sini. Unsur-unsurnya ada apa? Atas nama, kode wilayah, kemudian komoditas, lokasi kegiatan, O-nya mogok ini, lokasi kegiatan, terus kemudian di sini ada provinsi, ada kabupaten, terus kemudian ada kecamatan, dan ada desa. Kenapa tidak langsung kita tulis titik dua, nanti tidak rapi. Ini bukan suatu kelemahan ya, tetapi memang seperti ini teman-teman kalau QGIS. Saya rasa AJIS pun juga seperti itu. Caranya untuk pembandingnya kita bikin dua aja, Ctrl C, Ctrl V, untuk ngakalinya seperti itu. Nanti ini taruh sini dulu, cukup apa enggak nih? Nah, karena cukup, kita sandingkan di sebelahnya persis. Nanti diatur biar rapi ya teman-teman ya. Coba kita tarik seperti ini. Kita geser, ya kan? Kurang lebih nanti seperti ini, atas bawahnya sudah sama. Baru ini kita set. Untuk penanda kita beri nama aja. CV, namanya apa tadi? CV daya alam abadi ya. CV daya alam abadi. Terus kemudian titik 2, kode wilayahnya 22 berapa itu, ini ada ketentuannya di Capman tentang WP itu. Terus kemudian ini komoditasnya misalnya batuan dalam kurung andesit, belum tutup. Lokasi kegiatannya cuma titik saja karena dijelaskan di bawah sini. Provinsinya Jawa Tengah, ini sudah mengikuti teman-teman. Kabupatennya Klaten, Kebumen. Kemudian kecamatannya kurang tahu, nanti ditulis belakangan aja. Ini cuma untuk lepaskan ini aja kok. Nah ini kalau udah pas selesai, nah kan serasi sejajar ya tuh. Terus kemudian langkah berikutnya adalah kita akan membuat ini node dulu, node. Nah node-nya ini teman-teman, cukup klik sini, diulang ya teman-teman. Ini diklik, kemudian ditarik ke sini aja, set. Nah itu temu node-nya. Ini kalau di dalam QGIS itu model-modelnya ada di sini, yang node itu. Teman-teman nanti cari simbolnya saja. Kemarin saya cari simbol yang kompas tuh nggak ketemu. Mungkin sayanya yang kurang. Maka ini saya kasih simbol yang ini dulu aja yang. Nah, simbol yang itu dulu. Oke. Maka kita sudah ketemu simbol ini. Tapi kan tulisannya enggak ada ya, tambah aja Ctrl V. Maka ketemu ini kan. Ini kita kemudian hapus, diganti aja huruf U. Kapital U. Kemudian center, middle, tengah-tengah persis kan. Tarik, tempelkan saja di sini, dipaskan. Nah, udah temu. Yang penting kan bisa menandakan bahwa atas itu arah utara. Ini skala belum bisa dibuat karena kita belum import peta. Kita membuat layoutnya dulu aja. Masih Ctrl V, kemudian kita akan ganti tulisan ini dengan
titik 2 titik koordinat. Nah, seperti ini. Kemudian ini taruh di sini. Yang atas. Bawahnya lagi kan ada. Nanti dirapikan juga. Titik 2 wilayah izin usaha pertambangan atau dalam kurung BIUP. Ini bawahnya PT CV Daya Alam Abadi, seperti itu. Tarik aja. Ternyata butuh panjang nih, tarik lagi sana biar BIUP-nya jadi satu. Nah, yang penting rapi, tinggal geser-geser aja. Ini kotaknya sudah terkunci teman-teman ya, rektangnya sudah terkunci, jadi nggak bisa gerak-gerak. Caranya seperti itu. Yang pertama membuat rektang dulu, baru di bawahnya ini ada tulisan keterangan rupa bumi Indonesia. Ini sebenarnya di atas ini ada keterangannya, ini belum, ini tak tambahnya, Ctrl V, kemudian ini tak tulis keterangan huruf besar semua. Tak taruh di atas ini. Agak ke bawah, titik koordinat agak ke bawah juga, disesuaikan jaraknya. Ini salah tulis, keterangan N-nya 2. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Nah, yang ini diberi nama sumber peta. Taruh di pojok sini. Ini sumber peta. Geser. Ctrl C, kita Ctrl V lagi. Ini kurang rapi teman-teman. Geser ke sini. Nah, di sini tulisannya adalah rupa bumi Indonesia dan pengukuran langsung yang telah disahkan ya, yang telah disahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Nah, seperti itu. Tinggal tarik saja ini. Nah, ini nggak sampai, mineralnya nggak sampai sana, nggak apa-apa teman-teman, karena ini keterangan kok. Nah, seperti ini. Udah mau selesai, masih lama ya, petanya belum masuk. Sekarang kita menulis pengesahannya yang ada di sini. Ini disahkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini hanya namanya tidak bisa dicantumkan dulu, karena kalau kita nanti menggunakan underline, maka semua akan ke underline, maka nama pejabat pengesahannya harus dipisah. Maka kita malah bisa menulis ini dulu, pangkat pembinanya. Pembina utama madya, kemudian NIP-nya. NIP titik 1965-1204 spasi 1992-03-1012. Nah, kemudian kita senterkan. Coba cek. Mineralnya ini harus sesuai dengan tata naskah. Provinsinya bisa di bawah, maka tarik.
Nah, pas enggak ini? Wah, kurang panjang ternyata teman-teman. Nah, kalau kurang panjang nanti menggeser yang ini. Menggeser ini sisanya itu, maka rektang kita buka lagi nih, digeser-geser ini. Tidak apa-apa. Nah, digeser ke sini, kemudian ini digeser ke sini. Terus ini digeser ke sini. U-nya digeser. Karena ini tidak begitu berpengaruh. Segini lah ya. Kemudian ini digeser ke sana sampai snap gitu. Ini digeser ke sana. Kemudian ini digeser ke sini. Dirapikan semua. Biar yang pengesahannya tidak terpotong, teman-teman. Nah, nanti merapikan gampang ya, digeser-geser aja ya. Tuh, kemudian ini tarik. Sat. Nah, udah masuk ini. Tinggal nanti merapikan garis-garisnya ini dengan snap ini kan. Dengan snap aja nggak pas kok. Nah, ini udah masuk akal. Ini enter lagi. Ini tarik ke bawah biar pas. Enter lagi. Pas ya. Kemudian kita memunculkan nama pejabatnya. Nah, ini Dr. Insinyur Sujarwanto Dwi Atmoko M.Si. Ini spasinya, ini spasinya. Oke, kemudian kita center, terus kemudian di font kita klik U, artinya di garis bawahi. Kalau tadi tak klik U, semua nanti akan garis bawah. Nah, tinggal ini kita, karena hurufnya sama, kita paskan. Kurang lebih mana ini pasnya? Ini udah pas. Seperti itu, tinggal merapikan ini, digeser. Ini sudah tidak digeser ya, berarti yang bawah ini. Koordinatnya digeser ke sana, dipaskan. Sumber petanya sudah tidak ada masalah. Ininya kurang bawah sedikit biar U-nya bisa turun. Oke. Nah, pertama sudah jadi nih yang sekitar font, maka rektang saya matikan lagi dulu biar nggak geser-geser. Ya. Tahap berikutnya kita akan import petanya. Caranya bagaimana? Kita cek di sini, cek di lembar kerja maksud saya, di yang ini tadi. Tadi kita sudah membuka. Bentar. Nah, ini sudah membuka ini tadi. Ini kemudian kita sorot, kita sentuh layer, terus kita lihat layoutnya tadi, teman-teman. Nah, ini kemudian kita import petanya, ini klik, kurang lebih segini lah. Nah, kita masukkan. Oh ya, ini skala belum bisa dibuat kalau petanya belum
keluar karena nanti untuk perhitungan dia akan ngitung otomatis dengan skalanya. Ini 1900 skalanya, itu kita buat berapa ya, 2500 biar lebih kecil sedikit. Nah, kira-kira kurang lebih udah pas ya segitu ya, cocok ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat grid. Grid nanti akan membutuhkan waktu yang sedikit agak lama karena dia akan menyesuaikan gridnya teman-teman. Tapi sebelum ke sana kita cek CRS-nya dulu. Oke. Kita cek CRS-nya ini sudah benar apa belum. Nah, kalau ini salah nanti akan berpengaruh terhadap pembuatan grid. Ini sudah betul ya teman-teman ya. Maka sekarang kita akan lihat peta kita ini, kemudian di grid, diklik, tambah, kemudian modify grid. Nah, coba kita masukkan angka 50 dulu. Yang ini juga 50. Nah, ditunggu dulu. Terus kemudian ini kita beri frame, framenya line border. Udah otomatis itu besarnya. Kalau mau ngatur ya 0,3, kalau mau gede ya tambahin aja ininya. Tapi saya lebih cenderung ini 0,3 itu segini, sudah sama dengan garis bingkainya. Terus kemudian draw koordinat. Ini diklik. Saya pilih yang degree, minute, second, ini umum sekali. Nah, seperti itu dulu. Ini petanya masih menyesuaikan karena tidak langsung keluar teman-teman. Coba kita pancing menggunakan milimeter. Nah, udah keluar ini. Tapi kan keluarnya kacau nih. Karena dia masih menghitung ini teman-teman. Maka kita tunggu dulu. Kita biar ada penyesuaian terhadap map unitnya ya teman-teman ya. Tuh. Tunggu aja biar keluar dulu gridnya. Ini masih kacau, jadi dia masih semacam rendering ya, render petanya dulu, membuat gridnya itu. Nah, bisa kita kacaukan atau bukan kacaukan, maksudnya kita set seperti ini biar refreshnya dia akan semakin cepat. Tuh. Yang penting ini CRS koordinatnya sudah sama, ini EPSG-nya sudah sama. Ini udah keluar tapi masih keliru, ini ganti aja map unit, gantinya 50. Ini 50. Kita tunggu sambil nanti dia keluar. Nah, ini udah keluar teman-teman. Ini udah keluar. Setelah render sudah keluar. Ini angkanya sudah betul. Di -7 tinggal kita menyesuaikan ininya. Desimal kan, desimal. Ini kita bagi ke degree, minute, seconds. Nah, seperti ini. Udah betul ini ya. Memang dibutuhkan waktu untuk rendering, tetapi ini kan belum rapi nih. Harus dirapikan. Caranya merapikan, ini kan ada left, ini maksudnya bingkai leftnya. Ini kita buat vertical ascending. Kemudian yang red juga seperti itu, horizontal diganti vertical ascending. Terus kemudian ini di fontnya itu kalau terlalu besar, kita rubah dulu Arial biar sama. Nah, ini Arial ini dikecilkan saja, diganti angka 9 misalnya, disamakan dengan angka-angka itu. Nah, itu udah kecil. Ini tetap belum rapi misalnya kayak gitu kan.
ini bisa di set di sini. Ini tadi kan jarak ya 60 ini ya, 50 ini merupakan antar grid ini. Nah, kita bisa offset X-nya atau Y-nya biar agak, nah bisa kita geser-geser. Kalau ini masih terlalu kecil, nggak rapi, tak naikkan aja 60. Ini juga 60. Nah, udah agak rapi teman-teman. Nah, rapi. Yang X-nya kan saya geser ke kanan sedikit. Ke kanan. Nah, kita pas-paskan. Ini sudah rapi. Petanya sudah agak jadi. Biar nanti tidak lari-lari, tahap berikutnya kita harus mengunci layernya. Biar petanya nggak lari-lari, kita kunci lock layer, lock style. Jadi nanti kalau kita kembali ke peta tadi, maka tidak akan lari-lari. Jangan lupa ini di save layoutnya, karena kita akan membuat template. Kita beri nama template peta view. Save di SHP tidak apa-apa, replace, karena tadi saya sudah nge-save teman-teman. Nah, kalau sudah template-nya jadi, tinggal kita ke ini, persetujuan view tadi. Nah, berikutnya kita akan membuat skala. Skalanya pakai ini. Ini, klik, tarik sini, set. Nah, dia cuma 1, karena dia angkanya 75, saya buat 25 aja. Artinya 25 unit. Nah, 25 unit, ini baru 2, tak tambah 1, 3 kan? Itu. Ini kan untuk membuat, nah, garis nambah saja. Ini saya buat, coba 4 cukup enggak? Oh, 4 gak cukup teman-teman. Ini 3, saya tambah 1, 4. Oh, mepet. Coba klik, gak rapi ya. Buat 3 tidak apa-apa, yang penting tahu bahwa itu merupakan skala balok. Nah, seperti ini. Kemudian ini kan masih single box, kita buat double box, itu sudah 2 ini sekarang. Nah, 2. Kemudian ini kan tulisannya di atas, kita set di bawah. Maka cari displaynya, ini kemudian di below segment. Nah, gitu aja. Ya, tinggal setting biar agak rapi. Ini baris-baris yang tidak rapi teman-teman, nanti bisa dirapikan. Nah, maka kita sudah dapat skala ya. Terus kemudian kita akan membuat keterangan di sini. Membuat keterangan di sininya itu menggunakan apa? Menggunakan peta yang modal tadi teman-teman. Nah, kita akan kembali ke sini. Nah, ke sini. Terus kemudian akan saya matikan, yang saya hidupkan titiknya. Nah, untuk membuat keterangan titik, pilih T1, kemudian diusahakan yang tampil di depan layar itu hanya T1 saja, yang lainnya jangan ada yang tampil. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita masuk ke layout yang tadi. Terus kemudian di bagian titik koordinat ini kita masukkan map tadi yang sudah kita tampilkan, cuma titiknya, nanti biar teman-teman punya paham. Nah, maksud saya ini kan keluar titiknya. T1-nya keluar, caranya konvensional sekali teman-teman. Kita tarik ke atas, di set, dirapikan. Udah ya. Karena ini bentuknya peta, juga jangan lupa di lock layer. Biar nanti ketika ini saya rubah, di halaman ini saya rubah, saya matikan titiknya, ini tidak mati. Nah, kan tidak mati. Yang peta atas juga tidak berubah. Tinggal sekarang saya akan membuat ini, keterangan poligonnya. Zoom to layer. Sudah pas seperti ini, kemudian saya akan membuat di sini
insert peta lagi, kemudian saya tarik di bawahnya sini. Nah ini udah masuk. Ya, caranya memang seperti ini teman-teman, konvensional sekali. Ini tinggal bahas. Nah, udah jadi layout kita. Jangan lupa di save, biar kita punya template layout. Timpa saja tidak apa-apa. Yang sudah ada ini template peta view, which is karena untuk membuat peta berikutnya nanti. Cuma masih ada PR teman-teman. Tadi kan hanya contoh aja. Baris-baris ini masih kurang rapi kalau di print. Sebenarnya masih bisa dibetulkan dengan cara apa? Ya digeser-geser saja sampai rapi. Toh snapnya kan keluar itu. Misalnya ini. Nah, tarik ke sini kemudian kita ataskan. Set. Nah kan, ini juga sama seperti itu. Hanya memang dibutuhkan kesabaran dan ketelitian. Tarik aja ke sini. Nah, udah sama. Biar rapi. Mana lagi yang kita duga tidak rapi. Ini rapikan aja, geser sini. Nah, ini udah rapi. Ini biar rapi, tarik ke dalam. Udah rapi. Oh, masih belum teman-teman. Tarik ke dalam. Udah masuk rapi. Terus ini belum rapi juga. Udah rapi. Terus pojok sini, sudut sini. Untuk zoom juga tinggal scroll aja teman-teman ya. Kita tarik ke dalam. Sudah. Oh, atasnya ya, kita ikut atas saja. Berarti ini tarik lagi nih. Sudah rapi. Cek semua enggak apa-apa teman-teman. Yang pojok sini bagaimana nih? Misalnya kita cek yang sebelah sini. Oh, ini kurang rapi. Yang akan saya jadikan acuan atas, berarti tinggal sini yang belum rapi. Udah selesai. Kalau selesai, bagaimana cara kita akan print? Jangan langsung print di QGIS, tetapi kita ekspor dulu ke PDF, karena dengan PDF nanti akan lebih mudah dalam pengeprintan, termasuk mengatur semua nanti ya. Caranya bagaimana? Bisa lewat layout, export, ini sudah ada, export PDF, atau langsung dari sini sudah ada menunya nih. Klik aja. Nah, abaikan. Terus persetujuan view, PDF, CV, daya alam abadi. Nah, save. Oke, ini juga jangan lupa di save lagi, biar template-nya tidak berubah. Template peta, save, replace tidak apa-apa, timpa saja. Nah, kita akan melihat sekarang. Ini yang sudah kita buat tadi. Nah, sudah jadi teman-teman. Cuma ini ada perbedaan, tidak apa-apa, untuk latihan saja kok. Ada perbedaan warna nanti dibetulkan. Yang penting kita kan targetnya kan layoutnya tercapai ya teman-teman ya. Ini sudah jadi. Kalau sudah jadi tinggal print atau dikirim ke bidang nanti untuk disahkan oleh Bapak Kepala Dinas. Nah, video berikutnya nanti ada dua alternatif yang akan saya buat. Satu, melengkapi database tadi yang sudah kita buat agar standar dengan database-nya milik MODI yang ada nama perusahaan, badan usaha, NPWP, dan lain sebagainya. Atau sebenarnya dari bidang sudah mengirimkan template-nya, tinggal kita copy, paste, kemudian kita mengisikan saja. Mudah sekali teman-teman. Itu nanti biasanya dari bidang sudah membuatkan video, kalau tidak nanti akan saya buat video juga.
Sama video yang keempat nanti kalau sudah ada template, bagaimana menggunakan template itu untuk membuat peta. Ini kan lama, gara-gara kan kita membuat template baru. Tapi kalau sudah ada template layout, bagaimana kita menggunakan template layout itu untuk membuat peta berikutnya tanpa harus dari awal lagi. Tinggal kita import template, kemudian masukkan di dalamnya, nunggu rendering grid. Kalau sudah cetak ke dalam PDF. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Bisa dirapikan, tetapi paling tidak kita punya standar-standar. Kalau untuk persetujuan view ya fontnya harus Arial, kalau nanti untuk izin dia menggunakan box outline style dan lain sebagainya, tinggal mengganti saja. Ini yang baru kita buat adalah layout untuk persetujuan view. Nah selanjutnya terima kasih karena telah berkenan untuk melihat. Teman-teman bisa memberikan masukan hal yang kurang apa, karena saya juga baru belajar. Saya terus belajar, nanti kalau misalnya ada sesuatu yang baru, teman-teman juga bisa men-sharekan ilmunya untuk kita semua. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.